Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, segera saja kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Wa qra'ul Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an wa ashabih. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah atas segala karunia-Nya dan rahmat-Nya, sehingga salah satunya kita mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran bersama-sama sebagai manifestasi kesiapan kita untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Al-Quran itu hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa khususnya, dan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dalam upaya memotivasi umatnya, Nabi bersabda, siapa yang membaca Quran satu huruf, pahalanya sama dengan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Berarti setiap huruf kita mendapatkan kebaikan 10 kali. Yang kedua, harus diingat bahwa Nabi menerima petunjuk wahyu ini selama 23 tahun. Jadi kalau kita hanya belajar khatam 1 tahun atau 2 tahun itu agak ringan. Nabi 23 tahun baru selesai. Nah, itu sekali lagi marilah kita semangat dan sabar untuk bisa mengkhatamkan Quran dengan pengertian-pengertian yang bisa kita pahami padanya. Sekali lagi, belajar itu harus sabar. Ini siatnya bukan belajar tapi musyawarah. Kami membaca, apabila Bapak melihat ada artinya yang janggal, bisa ditanyakan atau didiskusikan. Marilah kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-A'raf ayat 59. Sudah ketemu semua? Al-A'raf ayat 59, surat ke-7. Surat ke-7.
laqad arsalna, ingat-ingat tebal, ro tafkhim dibaca tebal, bukan dibaca ar, tapi ar di celat ke sithik, ar ditebalkan, bukan ar. Seperti alam taro, jangan dibaca alam taro. Ini bedanya belajar bersama dengan tidak. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Boleh dengan pendeknya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mem mati ketemu mem diidghamkan. Ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum alai tidak dibaca alai tapi alai, cenderung ke i supaya tidak salah kaprah. Ghairil ora diwaca ghairil maghdubi alaihim, bukan diwaca alai. Ini menurut qiraah mu'tabaroh yang distandarkan dalam musabaqah, supaya dimengerti. Ya ora apa-apa, sah, tidak salah. Ngalai itu tidak salah, tapi yang distandarkan untuk musabaqah itu kurang pas. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin, ora yau tapi yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini supaya dipahami kita semua ngaji bersama. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Monggo. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Ulangi biar tambah pahalanya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Setelah Allah menyampaikan berbagai macam petunjuk kekuasaannya, sekarang Nabi Muhammad dihibur karena begitu beratnya ngajak umat menyadarkan agar mereka menyembah, mengenal kepada Tuhan yang satu. Kamu tidak seberapa bandingkan dengan Nabi Nuh. Sekarang diceritakan bagaimana riwayat Nabi Nuh mengajak umatnya. Laqad arsalna, demi, yang demi itu lamnya namanya lam qasam untuk sumpah. Demi, sungguh-sungguh, yang sungguh itu qad karena masuk pada fi'il madhi, fi'il masa lalu. Demi sungguh-sungguh kami telah mengutus itu mengirimkan, boleh, tapi mengirimkan manusia untuk namanya mengutus, duta. Nuhan, Nuh. Nah, kita mengatakan Nabi Nuh. Kok disebut Nuh? Karena orangnya itu selalu meratap, nangisi umatnya. Nauhun niyakah itu meratap. Tapi Nabi Nuh itu boleh juga nama aslinya, boleh dikatakan itu predikatnya, karena orangnya
meratapi umatnya yang tidak mau diajak menyembah, percaya, beriman kepada Tuhan yang esa. Diutus kemana? Ila qaumihi, kepada kaumnya sendiri. Ini pun petunjuk bahwa nabi-nabi dulu itu diutus hanya untuk kaumnya. Sekali lagi, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya diutus hanya untuk kaumnya saja, dibatasi pada kaumnya masing-masing. Karena diutus maka atau lalu dia menyampaikan faqala, maka berkatalah. Jadi kalau ada wakaf atap pakai fa itu boleh berhenti. Ini menunjukkan bahwa baca Quran itu kalau tahu tata bahasa kalimat sempurna itu boleh berhenti. Laqad arsalna nuhan ila qaumi, apalagi belajar bersama orang tua-tua, nafasnya harus dihemat. Kalau habis di tengah jalan kasihan nanti jenengan. Faqala, kemudian ia atau beliau boleh berkata. Apa isi katanya? Namanya makalah, tanda kutip. Nah, cara tulisannya tanda kutip, petik, tanda petik titik dua itu di atas. Ya qaumi, asalnya ya berdiri, qaumi pakai ya, qaumi, wahai kaumku, pakai ya mutakalim, wahai kaumku. Karena lil istiqtab, karena dekatnya sebagai wujud kedekatan sayangnya kepada kaumnya, maka ya itu boleh dibuang. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budu dari abada ya'budu, u'bud. Ya qaumi, u'budu, sembahlah Allah, malakum, tiada bagimu min ilahin Tuhan ghairu, selain Allah. Kamu tidak punya Tuhan selain hanya Allah tok. Kamu tidak boleh bertuhankan selain Allah. Kamu tidak boleh menganggap berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Ini yang diajarkan seperti ini sampai akhir zaman. Inilah ajaran Islam. Lah, zaman sekarang ada orang mengatakan seperti itu dikatakan radikal. Nah, radik itu dasar, arti mendasari, jadi keyakinan yang mendasar yaitu bahwa Tuhan itu hanya Allah, selain Allah tidak ada Tuhan. Nah, itu nak krungu mendengar orang Kristen kan serik. Tuhanku ada Yesus, ada ini, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kok dikatakan hanya satu. Nah, ini contoh. Maka bagi orang-orang yang tidak suka, ini dikatakan radikal. Yang menganggap Tuhan itu hanya satu itu radikal. Ini harus dipahami. Walaupun itu sebuah ajaran keyakinan yang ditanamkan, diajarkan oleh agama kita, oleh agama Islam, oleh Allah kepada hambanya. Kamu tidak boleh bertuhan selain Allah. Kamu tidak boleh menganggap ada Tuhan selain Allah. Ini yang diajarkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu keturunan Nabi Adam yang ke-10. Berarti 10 kurun atau 10 generasi dari Nabi Adam. Setelah Nabi Idris kemudian Nabi Nuh. Ada silsilahnya tapi saya tidak hafal, seperti Adi Hidayat hafal atau Said Akil ada apa gitu. Ini kenapa kamu kok ajak-ajak? Kenapa Nabi Nuh kok ajak-ajak kaumnya? Ini karena sesungguhnya aku akhafu, mengkhawatirkan, takut, azab yang azim, siksa yang hari yang sangat pedih, alaikum, atas kamu semua. Saya takut nanti kamu mendapat siksa yang sangat pedih pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Kenapa kok ajak-ajak, termasuk kita ajak-ajak orang lain itu niatnya adalah agar yang diajak itu besok tidak kena akibat daripada perbuatannya karena tidak meyakini tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengajak orang itu bukan berarti kita benci, serik, tapi karena sayang, kasihan kalau mereka besok mendapat siksa gara-gara tidak bertuhan kan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagaimana reaksinya dijelaskan, respon atau reaksi dari Mas ke atas saja Mas, sholatnya ke atas Mas, biar tidak terganggu. Sama-sama enak. Sing maca Quran ya enak, tidak merasa mengganggu orang yang sholat juga bisa. Ini supaya dipahami bagi memang baca Quran itu ada orang sholat baiknya dipelankan. Umpama jenengan sedang baca Quran sendiri di masjid atau di rumah, ada orang yang sedang sholat walaupun istrinya atau anaknya, kita membacanya dipelankan. Ini etikanya seperti itu. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Monggo. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Lagi qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala berkatalah, menanggapi atau merespon al mala'u para pembesar-pembesarnya, al mala'u elit-elitnya, nah cara saiki elit-elitnya, al mala'u pembesar-pembesarnya atau pemimpin-pemimpinnya. Apa kata mereka? Min qaumi, dari kalangan kaumnya. Jadi kaum itu mesti ana wong sing tokoh lah, tokoh pemimpin, sayyidana, sayyid atau tokoh atau pemimpin atau pembesar. Nah, itu mereka itu natai, jawabi min qaumi, dari kaumnya Nabi Nuh. Inna, sesungguhnya kami, naraka, sungguh-sungguh melihat kamu, menyaksikan kamu, atau kami berpendapat kamu itu, karena ro'a itu punya arti pendapat, ro'yun. Nah, tapi juga arti apa adanya itu melihat. Kami melihat kamu itu dalam kondisi fi dolalin, keadaannya fi, keadaan, tentang dorob namanya, dalam kesesatan mubinin yang nyata. Tak pikir kamu itu tersesat, bertentangan dengan tradisi nenek moyang yang sudah berada. Ya no ya ini rano wang rano wing, tahu rano wing apa? Tidak ada, nak cara Indonesia apa? Tidak ada angin, tidak ada mendung, ujug-ujug kok ngomong ngono ngelek kayak ini kan, ini nak bahasa kita. Saya saksikan, kami lihat kamu itu jadi dalam kesesatan yang nyata. Karena diunek kesesat, mestinya jawab. Karena untuk menyadarkan itu memang ini tantangan. Jadi bahkan Nabi Muhammad juga dikatakan sesat. Semua Nabi itu dikatakan sesat oleh kaumnya. Ini bekal bagi kita semua. Nah, dengan ajak-ajak orang lain berbuat baik itu pasti mendapat reaksi negatif, pasti itu. Narang adil dengan ajak-ajak di tempat judi atau tempat pelacuran di apa Pak? Di sini namanya apa? Kembang apa? Kembang apa ya? Oh, pasar kembang. Narang adil, tapi Gus Miftah wani, nah, itu namanya mencari sensasi, dan tidak benar, agama tidak membenarkan cara dakwah seperti itu, walaupun dia punya nama, tidak benar itu di tempat yang seperti itu, dan tidak ada hasilnya apa, hanya mencari sensasi istilahnya. Qala ya qaumi laisa fi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Saya ulang lagi. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir bil alamin. Monggo.
Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ulangi lagi. Laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Qala, menjawablah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, aku bukan tersesat. Saya itu tidak membawa kesesatan, saya itu tidak tersesat. Walakini, tetapi aku ini sungguh-sungguh rasulun, seorang utusan. Merasa seorang utusan kok makai nakirah, karena utusan Allah itu nanti ada terus berkelanjutan. Maka aku hanya seorang utusan, karena ada utusan yang lain nanti setelah Nabi Nuh. Mir rabbil alamin, dari pemelihara alam, yang menciptakan alam, yang memelihara alam, yang memberikan berbagai macam fasilitas kepada seluruh alam. Ya, jadi dengan aku ki ora kok tersesat, memang mengingatkan karena aku diutus. Umpama saya tidak diutus, ngapain kok repot-repot? Ya gitulah, kita ngapain kita kok peduli amat? Ya, kamu disesokkan gejala urusanmu sendiri. Tidak gitu, karena diutus. Nah, umat Nabi Muhammad itu semuanya diutus, karena kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah yang telah kamu terima. Nah, Quran itu kita terima, sudah kita terima, maka disampaikan kepada saudara kita yang belum mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai menjadi beban. Bahasa kita nak gelem. Kalau tidak mau, kita tidak usah sakit hati. Ini prinsip kita. Kita ajak-ajak orang, itu tidak perlu jadi beban. Yang penting ada yang keliru, kita ajak, kita luruskan. Kalau tidak mau, ya tidak perlu jadi beban, terus stres, jadi sakit, malah repot sendiri. Ini yang harus dipahami. Tantangan para nabi dulu lebih berat daripada apa yang ada di sekitar kita sekarang ini. Maka dunia itu isinya ya benar dan salah, baik dan jelek, itu selalu ada. Lah diutus untuk apa? Untuk apa? Dijelaskan, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya ulangi lagi, uballighukum risalati rabbi, boleh karena ada wawunya itu. Wa ansahu itu diatapkan, disambungkan kepada uballighu, sama-sama fi'il mudhari'. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jangan boleh milih Rabbi atau lakum. Contoh lagi, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Nah, ingin berhenti, kalau tidak kuat napasnya seperti Mas Rijal aja, boleh seperti itu. Rasa diulangi lagi, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Namun karena pendek, napas kita juga kuat, digabung langsung saja, tidak berhenti. Monggo. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ulangi lagi. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku diutus Allah, uballighukum,
untuk menyampaikan kepada kalian risalah Rabbi, amanat-amanat atau petunjuk-petunjuk atau risalah itu ketentuan-ketentuan dari Tuhanku. Risalah itu kan tentuan, tulisan-tulisan yang ada. Aku, nah ini boleh dengan artian aku akan menyampaikan. Kok bisa akan? Karena fi'ilnya mudhari'. Mudhari' itu bisa akan, bisa sedang. Aku menyampaikan boleh, aku akan menyampaikan juga boleh. Ini coba dipahami, nak mengerti bahasa Arab insya Allah, kuwait Arab atau nahwu saraf insya Allah mengartikannya mudah. Boleh dengan artikan aku akan menyampaikan kepada kalian risalati Rabbi, berbagai macam risalah, amanat atau ketentuan-ketentuan dari Tuhanku. Akan boleh, aku sampaikan juga boleh, sedang menyampaikan, aku sedang menyampaikan boleh. Wa ansakulakum, dan aku menasihati kamu secara murni. Kok murni? Tidak punya pamrih, tidak punya upah, tidak ingin diupahi. Aku murni karena kasihan kepada kalian, aku sampaikan, aku nasihati. Nah, nasihat itu namanya menyampaikan sesuatu tanpa pamrih, itu nasihat. Nak nganggo pamrih jenenge napa? Nasihat apa mengajar guru kan pamrih untuk upah. Ini jadi nasihat itu mengarahkan, membenarkan orang tanpa duwe pretensi apa-apa, tidak punya tujuan ben dipek mantu, ben dadi besan dan lain sebagainya, tidak ada. Itu namanya nasihat. Maka dikatakan adinun nasihat. Di agama itu murni untuk menyelamatkan orang dari Allah, dari Rasul, dari para pemimpin. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Pengetahuan dari mana? Minallahi, dari Allah. Dan aku punya ilmu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Saya punya kelebihan, tahu ilmu-ilmu yang diberikan Allah untuk disampaikan kepadamu. Itu bedanya aku dan kamu. Inilah materi yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Satu, sebagai menyampaikan risalah, yang kedua nasihat, yang ketiga menyampaikan ilmu. Di agama itu adalah ilmu, khususnya ilmu tentang ketuhanan. Kita supaya sadar bahwa kita hidup itu atas kehendak Tuhan, sehingga kita harus menampilkan hukum-hukum Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kalau belum, berarti kita masih lemah. Wadzalika at'aful iman. Ini yang harus dikatakan, kondisi lemah. Masih diteruskan lagi, diingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Tapi ini namanya peringatan dengan cara wong Jawa melehake dengan cara testimoni atau awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Lebih baik dibaca terus, tapi seandainya berhenti boleh. Ini kalimat sempurna. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Latih napas panjang sedikit, monggo tarik napas dulu. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Tur ditebalkan, ra mati serda domah tur.
Fisudur kubur, jangan fisudur kubur, ditebalkan, ditarik, tidak dilepas. Latihan seperti itu, latihan membenarkan. Jadi inilah manfaatnya kita ngaji bersama seperti itu. Monggo ulangi lagi. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Awa ajibtum, apakah kamu gumun itu apa? Heran atau tercengang, anja'akum, bahwa telah datang kepadamu. Kok pakai telah? Ja'a itu fi'il madhi, telah datang kepadamu zikrun, suatu peringatan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi sebagai wujud kasih sayang Allah mengingatkan hambanya manusia supaya tidak salah jalan. Tapi peringatan itu ala rajulin, dengan perantara seorang laki-laki. Siapa seorang laki-laki itu? Siapa? Ya Nuh itu, ya Nuh ini. Siapa? Ala rajulin, dengan perantara seorang laki-laki. Namun laki-laki itu mingkum, dari kalanganmu juga. Podo wong condong cature, podo wong Jugjane, podo wong, ini namanya dari kalanganmu, kalangan manusia. Sebab kalau dikirimi malaikat, ya wae malaikat. Yang mana manusia punya sifat-sifat yang sama, kelemahan yang sama, tapi hanya mampu mengendalikan diri atas petunjuk itu tadi. Terus untuk apa orang itu diutus? Lamnya disebut lam taklir, untuk liyung dirokum, untuk memberi peringatan kepadamu. Jadi seorang laki-laki diutus Allah itu untuk mengingatkan kepadamu dengan materi, yaitu peringatan. Maka Quran itu peringatan. Maka yang bagus itu mengajak orang itu memakai ayat Al-Quran, karena itu peringatan. Fadzakir inna fa'atil dzikra, berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Tapi ada yang tidak mau diperingatan. Wa yatajannabual asqa, orang yang celaka itu tidak mau diingatkan, malah ngamuk. Ini harus dipahami. Di Quran itu penuh dengan nasihat, penuh dengan trik, cara saiki manhaj, cara-cara mengajak orang. Jadi penuh dengan, mulai dari ayat yang pendek sampai ayat yang panjang. Pertama, agar mengingatkan kamu, cara nakut-nakuti, sawaun alaihim aang datem, kok weden-wedeni ya padha wae, ora ya padha wae. Itu karena khotamah artinya sudah ditutup. Yang kedua, walitattaqu, dan agar kalian menjadi orang yang takwa, takut kepada Allah. Kalau sudah kamu bisa diingatkan, mau sadar, dan kamu kemudian menjadi orang yang takwa. Yang ketiga, wala'allakum turhamun, agar kamu senantiasa dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kamu diberi rahmat. Diberi karena turhamun itu bentuknya mabni majhul, dirahmati. Jadi kalau kamu mau mengikuti peringatan dari Allah yang dibawa oleh seseorang itu dari kalammu, kamu akan diingatkan. Yang kedua, akan menjadi orang yang takwa. Yang ketiga, kamu akan dirahmati oleh Allah. Dengan demikian orang yang takwa pasti dirahmati. Maka dalam surat Al-Hujurat dikatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwa itu akan diberi rahmat. Jadi orang diberi rahmat itu adalah orang yang takwa. Ini sekedar sangat enak sekali ketika kita membaca Quran dengan mengerti artinya. Oh seperti itu ya posisi Al-Quran. Oh seperti itu ya cara kita mengajak orang lain. Oh hidup itu harus mengajak, mengingatkan kepada orang lain. Bahkan Nabi sampai
dalam upaya umatnya supaya bisa ngajak-ngajak, siapa yang mengajak menunjukkan kebaikan mendapat pahala yang sama. Man dalla khairan falahu ajru fa'ili. Sapa sing ngajak kebaikan mendapat pahala yang sama dengan yang dikerjakan oleh orang yang diajak itu. Itulah motifnya kita disuruh ajak-ajak. Bahasa ajak itu namanya dakwah. Dakwah itu ajak-ajak. Namun bagaimana ketika Nabi Nuh memberikan orientasi atau memberikan uraian seperti itu, reaksinya bagaimana? Karena hatinya sudah tertutup ya, apalagi orang-orang besar punya posisi, punya jabatan, ya malah ngamuk, walaupun diingatkan malah ngamuk. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina. Dengan bisa berhenti pada fil fulk. Fakadzabuhu fa'anjay ora jaye, nak jaye kan tinggu wedang jai. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina. Kalau berhenti walaupun panjang satu alif tidak boleh dilepas. Contohnya wadduha wallaili idza saja, tidak boleh saja satu alif. Kan kadang-kadang saking nikmati maca kan itu sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, tidak boleh satu alif. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walaupun ini wakaf kan, wakaf kalau mat aridhi memang dipanjangkan seperti wawailul lil musallin, panjang tidak apa-apa, tapi untuk mat tabi'i tidak boleh dipanjangkan. Fala tansa berhenti, tapi nak dibaca terus karena ketemu alif illa masfala tansa illa karena disambung, tapi nak berhenti harus berhenti satu alif. Ini cara membaca ayat-ayat pendek supaya tidak dirungokke orang kadang-kadang lho kuwi kok macane kok dipanjangkan, gimana itu, dari mana? Maka ustadznya yang disalahkan Ustadz Sony atau Ustadz siapa ini Rizal, macamnya kok dipanjangkan. Ini sekedar ingatkan saja, tidak punya maksud menggurui. Sekali lagi hanya saya mengingatkan supaya tidak salah, kita semua sahabat. Kita ulangi lagi. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Monggo. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Ulangi. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Fakadzabuhu, maka dalam surat Hud malah Nabi Nuh karena ajak-ajak tidak berhasil disuruh membuat kapal, perahu, diejek terus karo kaumnya.
Apa ora ana mendung ora ana kok nggawe perahu. Orang sudah gila. Dinyek terus. Nah, kan Nabi Nuh masuk gentenan. Nah, ana bencana kamu gentenan tak nyek. Dalam surat Nuh ada lagi nanti dijelaskan. Fakazzabuhu. Lalu kemudian boleh lalu itu dekat waktunya. Nah, kemudian summa itu jauh waktunya. Fakazzabuhu, lalu mereka kaumnya tadi atau Mala'u tadi mendustakan, tidak percaya kepada Nabi Nuh. Karena tidak percaya, habis waktunya sudah sudah ditentukan. Nah, ora percaya wis, akhirnya apa yang tidak diinginkan yaitu munculnya siksa dari Allah ya muncul sekali, yaitu ketika Nabi Nuh membuat perahu, kemudian hujan terus, akhirnya bahkan ada keluarganya yang tidak mau ikut. Inilah dakwah itu belum tentu berhasil. Anaknya sendiri tidak mau, namanya Kan'an. Bahkan ketika setelah tenggelam Nabi Nuh namanya meratap kepada Allah, ya Allah, anakku kan keluargaku kenapa kok katut tenggelam, kan janji Allah keluargaku tidak. Itulah amal yang ghairu soleh, amal yang tidak soleh. Jadi ada anaknya sendiri kadang-kadang terjadi seperti itu. Untuk itu ini pun pelajaran bahwa jangan membanggakan, belum tentu anak kiai jadi kiai, anak dosen jadi dosen, anak wong ahli ibadah boleh juga seperti Nabi Nuh mengalami seperti itu. Itulah namanya perjuangan, tidak bisa menentukan. Fakazzabu, lalu mereka mendustakan Nabi Nuh. Karena dusta maka muncullah siksa, yaitu hujan yang berturut-turut sampai sehingga terkenal. Mula pertama ada banjir topan, karena namanya topan itu angin yang luar biasa dengan disertai hujan, maka tenggelam semua. Lah anak Nabi Nuh itu proses, ayo ikut, enggak, saya mau ngait ke gunung. Menurut mereka ukuran di gunung itu mesti tidak banjir, ternyata air itu terus membubung sampai ke gunung sehingga tenggelamlah anaknya itu. Ini yang fa'anjayna, lalu kami selamatkan Nabi Nuh itu. Apa Nabi Nuh itu? Walladzina mau, dan orang-orang yang menyertainya, yang mau dijak naik fil fulki dalam kapal atau perahu. Bahtera ya bahtera boleh, kapal boleh, perahu boleh, perahu besar, bahtera. Jadi Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti Nabi Nuh itu. Wa akrona, dan kami tenggelamkan, wa akrona, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan bi ayatina, terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi orang yang menolak ajakan Nabi Nuh itu ditenggelamkan. Konon kabarnya hanya 8 pasang ditambah hewan-hewan termasuk kucing, anjing dan lain sebagainya, tapi dimunculkan cerita-cerita yang aneh-aneh tentang kucing dan anjing. Sehingga saya pernah mendengar pengajian, mengikuti, maksudnya mendatangi pengajian itu isinya yang ceritake riwayat kucing dan anjing. Itu di dalam Durratun Nasihin itu ada cerita-cerita yang aneh-aneh, tapi hadisnya itu hadis lemah-lemah. Nah, istilah kita Israiliyat. Tapi kanggo bahan kiai ngaji ke dawa, itu kanggo cerita didongengi itu kan senengnya Raja Mak. Itu tujuannya hanya memperpanjang waktu saja. Itu seperti anjing, kenapa kalau kawin sampai kantil. Innahum, jadi mereka mendapat siksa, ditenggelamkan oleh Allah karena hujan terus-terusan tenggelam, semua tenggelam. Innahum, karena sesungguhnya mereka itu yang mendustakan itu, tidak percaya, kanu memang benar-benar kauman, adalah orang-orang amin yang buta hatinya. Amin buta hatinya, buta pikirannya,
buta terhadap kebenaran. Ini amun, ada amun, akma. Jadi karena dia, jadi orang yang tidak tahu kebenaran itu dianggap buta, tapi butanya buta hati. Nah, matanya biasa melihat. Mereka-mereka yang selalu mengedepankan kesalahan, kejelekan, melanggar hukum itu namanya buta. Sehingga orang yang lewat jalan raya tidak melihat rambu-rambu dikatakan buta juga, buta tentang rambu-rambu. Untuk itu sekali lagi dengan membaca Al-Quran itu diharapkan kita tidak termasuk orang yang buta, tapi hati kita jelas terbuka untuk menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa membekas ke hati kita, selanjutnya kita bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.